Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 166. Selamat mendengarkan. Springfield, di sebuah apartemen kelas atas. Pearl sedang duduk di sofa dengan piyamanya, baru saja menutup telepon pada David, dan hendak menelepon bawahannya untuk mempercepat segalanya. David mengatakan di telepon bahwa uang tidak menjadi masalah selama mereka bisa mendapatkan hasil. Dia mungkin ingin melakukan sesuatu yang mendesak untuk ditunjukkan kepada keluarganya. Bukankah pewaris keluarga yang kuat mencoba membunuh satu sama lain untuk memperjuangkan posisi patriark? Mungkin David berebut tempat di keluarganya? Apakah dia juga dalam bahaya seperti itu? Jika demikian, dia perlu mempercepat. Dia dan David berada di kapal yang sama sekarang. Dia akan bangkit atau jatuh bersamanya. Jika David gagal merebut posisi patriark, hidupnya akan sengsara, dan dia masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan tentang dia. Dia tidak ingin David gagal, jadi dia harus bekerja lebih keras. Karena uang bukan masalah, lebih mudah menyelesaikan sesuatu dengan setengah usaha. Dengan itu, dia menutup telepon dengan bawahannya setelah mendesak mereka untuk menyelesaikan investasi dengan cepat. Lalu dia menghubungi beberapa perusahaan yang tertarik dengan pembiayaan, dia akan menemui mereka besok. Pada saat ini, seorang wanita montok berjalan keluar dari kamar mandi terbungkus handuk. Dia memiliki wajah yang cantik dan tangannya menggapai atas kepalanya untuk memperbaiki rambutnya. Kulitnya seputih salju. Pria manapun akan terbakar dengan hasrat saat melihatnya. Pearl, apakah Anda berbicara dengan pacar kamu di telepon? Kamu baru berada beberapa hari di sini, dan kamu tidak betah lagi? Wanita itu berbicara dengan genit. Kemudian, dia berjalan ke Pearl dan mengangkat dagunya dengan satu tangan untuk menciumnya. Pearl menoleh ke samping, menepis tangannya, dan berkata, "Ronnie, bisakah kamu serius?" Orang yang Pearl panggil Ronnie adalah teman sekamar dan sahabat Pearl di Universitas Ronda Rogers. Keduanya telah menjadi teman sekamar sejak tahun pertama dan tetap dekat sampai lulus. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun setelah lulus, mereka masih akrab satu sama lain. Keduanya adalah primadona kampus di universitas, tetapi Ronda jauh lebih populer. Itu karena tubuhnya sangat sempurna sehingga Anda tidak dapat menemukan cacat apapun pada dirinya. Selain itu, dia memiliki wajah yang cantik dan suara genit. Dia pemakan manusia di sekolah. Mahasiswa baru, senior, dan bahkan beberapa dosen di sekolah kepincut padanya. Namun, setelah menghabiskan beberapa tahun bersama, Pearl menyadari bahwa gadis itu sepertinya tidak menyukai pria. Dia dikejar oleh hampir sepertiga laki-laki di sekolah, dari yang miskin hingga anak laki-laki paling populer di sekolah. Orang miskin akan mengirim surat cinta, bunga, dan sarapan setiap hari. Anak laki-laki paling populer akan membelikannya pakaian desainer, tas, parfum, dan segala macam barang mewah. Namun, semuanya berakhir di tempat sampah. Setelah 4 tahun kuliah, tidak ada seorang pun yang berhasil. Gadis itu tidak tertarik pada pria tetapi akan selalu memanfaatkannya. Dia bahkan mencuri ciuman pertamanya dengan paksa. "Aku serius, oke? Ketika saya meminta Anda untuk tinggal bersama saya di Springfield setelah lulus, Anda bersikeras untuk kembali ke kampung halamanmu, dan sekarang kamu kembali ke pelukanku. Wanita manapun yang saya tuju tidak dapat melarikan diri dari saya," kata Ronda saat dia mengulurkan telapak tangannya yang panjang dan membuat beberapa gerakan. "Ronnie, sudah bertahun-tahun, kenapa kamu belum berubah? Kamu bodoh karena tidak menunjukkan sosok cantikmu pada pria." Dengan mengatakan itu, Pearl mengulurkan tangan dan melepas handuk Ronda. Sosok yang bisa disebut sempurna muncul di hadapannya mata. Ronda tidak peduli handuknya dilepas. Mereka telah melihat satu sama lain telanjang kembali ketika mereka berada di universitas. "Orang-orang brengsek itu bukan tandinganmu, Pearly. Mereka terlihat seperti mencoba memakanku. Itu sangat menjijikkan," kata Ronda saat dia duduk telanjang di samping Pearl. "Ronnie, apakah kamu yakin tidak menginginkan seorang pria? Apakah Anda ingin menghabiskan hidup Anda sendirian?" tanya Pearl sambil membalikkan badannya berkeliling. "Apa yang baik tentang pria? Bukankah menyenangkan sendirian? Mengapa meminta masalah? Aku bahkan harus merawat mereka. Seperti mutiara, mengapa kamu tidak menghabiskan sisa hidupmu denganku?" Ronda bertanya agak genit. "Tidak, Ronnie, aku tidak ingin menghabiskan hidupku seperti ini. Anda sebaiknya mencari orang lain." Pearl menolak dengan cepat. "Pearl, kamu telah berubah pikiran. Ini baru beberapa tahun. Apakah kamu punya pacar sekarang? Anda pasti pernah berbicara dengan pria Anda di telepon sebelumnya. Ayo, ceritakan tentang dia. Dia terlihat seperti apa? Seberapa tinggi dia? Bagaimana tentang berat badannya?" Ronda bertanya sambil tersenyum. Wajah Pearl sedikit terbakar karena rentetan pertanyaan Ronda. "Ronnie, kamu benar-benar akan menanyakan apa saja padaku? Bagaimana saya tahu?
Pearl berkata dengan tersipu. Kamu tidak tahu, bukankah itu laki-laki Anda? Kamu, aku sudah selesai berbicara denganmu. Aku akan kembali ke kamarku. Tersipu, Pearl bangkit untuk kembali ke kamarnya. Tetapi Rhonda meraih tangannya. Rhonda menarik Pearl kembali dengan lembut, dan Pearl duduk di pelukan Rhonda. Pearl, jangan pergi. Katakan padaku, apakah itu pacarmu? Tidak, itu bosku, kata Pearl, sedikit malu. Bosmu, laki-laki atau perempuan? Pria. Berapa umurnya? Dia berusia 20-an. Begitu muda? Ya, dia masih kuliah. Dia menjadi bos di universitas. Bagus untukmu. Pantas saja dia bisa mencuri hati Pearliku yang cantik. Ronnie, hentikan omong kosong itu. Ngomong-ngomong, bosku baru saja memberiku tugas besar. Dan aku butuh bantuanmu. Ronnie, tugas apa? Dia ingin saya membelanjakan setidaknya 50 miliar dolar untuk investasi bulan ini. Berapa harganya? Tanya Rhonda lebih keras. 50 miliar. Siapa bosmu? Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Aku juga tidak tahu. Anda harus membantu saya kali ini. Anda tahu Springfield lebih baik daripada saya. Apakah Anda punya proyek besar yang membutuhkan pembiayaan? Aku harus bertanya-tanya. Jangan khawatir, ini hanya 50 miliar dolar. Aku akan mengurusnya untukmu. Baik-baik saja maka, aku akan tidur. Selamat malam. Setelah mengatakan itu, Pearl bangkit dan berjalan kembali ke kamarnya. Sementara, Rhonda tidak menariknya kali ini. Setelah melihat Pearl pergi, Rhonda mengambil handuk, menutupi sosok cantiknya, dan duduk di sofa tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 167. Hari berikutnya, David menerima telepon dari Charles pagi-pagi sekali, menanyakan apakah dia ada waktu hari ini dan itu, Guru Luther ingin bertemu dengannya. Setelah memikirkannya, David setuju. Charles dan saudara perempuannya telah mengundangnya beberapa kali, tetapi dia selalu tertahan oleh hal-hal lain. Dia bisa bertemu mereka karena dia bebas sekarang. Lagi pula, Charles telah membantunya beberapa kali, jadi mereka adalah teman baik. Sejak David menyumbangkan 100 juta dolar ke sekolah, dosennya tidak pernah memanggilnya untuk kembali ke kelas. Lagi, itu adalah kekuatan uang. David mengikuti arahan Charles ke daerah makmur lainnya di River City, South Mountain Villa Garden. Meski harga per meter persegi villa di sini tidak setinggi South River International Residence, daerah itu besar. Setiap villa mulai seluas 3.000 meter persegi dan memiliki taman pribadi dan kolam renang. Selain itu, lingkungannya asri, udaranya segar, dan sepi tidak seperti di pusat kota. Jika South River International Residence adalah rumah termahal di provinsi South River, maka South Mountain Villa Garden adalah kawasan perumahan termahal di provinsi South River. Apalagi, South Mountain Villa Garden telah terjual habis sebelum konstruksi selesai, yang cukup untuk menunjukkan seberapa populernya di kalangan orang kaya di River City dibandingkan dengan South River International Residence. Itu dinamai South Mountain Villa Garden karena Anda bisa melihat South Mountain. Seluruh area villa dibangun di sepanjang gunung selatan, dan pintu masuk area villa berada di kaki gunung. Villa-villa dibangun di sepanjang gunung satu per satu. Semakin jauh Anda pergi ke South Mountain, semakin lebih mahal villa-villa itu. Yang ada di puncak gunung dikatakan menghadap ke setengah kota sungai. Itu dimiliki oleh pengembang area villa, keluarga Luther dari River City. Saat David berkendara ke South Mountain Villa Garden, Luther bersaudara sudah menunggu di sana. David memarkir mobilnya, mobil di depan saudara Luther dan menurunkan kaca jendela. David, Anda di sana, Tuan Old sudah lama ingin bertemu denganmu, kata Charles sambil melangkah maju. David mengendarai Bugatti Veyron, sehingga saudara Luther tahu dari jauh bahwa David yang datang. Charles, aku minta maaf. Aku sibuk akhir-akhir ini dan baru ada waktu hari ini, jawab David. Kami senang David datang saat itu. Ayo pergi, saya akan memimpin jalan. Tuan tua sudah menunggu. Dengan itu, Charles berjalan ke mobil super yang diparkir di depannya. Sandy membuka pintu kursi penumpang depan Bugatti Veyron milik David dan masuk. Dev, aku akan ikut denganmu, kata Sandy. David tidak menyangka Sandy akan masuk. Sejak dia mengetahui bahwa gadis itu tertarik padanya, dia bingung tentang bagaimana menangani hubungan ini. Sandy, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Tanya David. Kamu datang ke rumah kami hari ini, jadi aku bolos sekolah. Sandy menjawab dengan mudah. Dia tidak berpikir ada yang salah, tapi David kehilangan kata-kata. Dia hanya berhenti berbicara dan melaju menuju South Mountain dengan Charles. Sekitar 10 menit kemudian, David mengikuti Charles saat dia memasuki sebuah rumah besar. Itu adalah villa paling mewah dan premium di South Mountain Villa Garden.
Itu bukan villa lagi tapi manor. Seluruh puncak South Mountain ditempati olehnya. Anda bisa tahu dari manor saja betapa kuatnya keluarga Luther di River City. Charles dan David memarkir mobil mereka di garasi dan membawa David ke aula utama. Tuan Old Rupert Luther dulu sudah menunggu di aula utama. Generasi kedua keluarga Luther adalah generasi ayah Charles, dan mereka pada dasarnya berpikiran luar bisnis mereka sendiri. Kekuatan keluarga Luther tidak terbatas pada River City, yang hanya menjadi base camp mereka. Perusahaan mereka berlokasi di banyak kota lain, tetapi semuanya di dalam provinsi Sungai Selatan. Setelah keluar dari provinsi South River, pengaruh keluarga Luther menurun tajam. Kecuali hari libur dan ulang tahun tuan-tua Luther, generasi kedua dan ketiga dari keluarga Luther jarang kembali. Oleh karena itu, manor pada dasarnya adalah tempat tinggal Tuan Old Luther dan Charles serta saudara kandungnya, serta beberapa di antaranya pengawal keluarga Luther. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 168. Charles adalah penerus yang ditunjuk oleh Tuan Old Luther. Meskipun yang lain sedikit setuju, mereka tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini. Tuan Old Luther memegang kekuasaan dalam keluarga Luther. Tidak ada yang berani menentang apapun yang dia katakan. Bahkan jika Anda tidak yakin, Anda hanya bisa menguburnya di dalam hati. David mengikuti Charles dan saudara perempuannya ke aula utama. Ada seorang lelaki tua keriput duduk di sofa dengan sepoci teh mengepul di atas meja kopi di depannya. Di belakangnya berdiri 4 pria parubaya, 2 di antaranya terluka parah oleh pengawal Zachary, Mac, di pasir emas penuh. Kakek, kakek, Charles dan saudara perempuannya berteriak ketika mereka masing-masing duduk di sebelah kanan dan kiri lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum dan menatap David. "Halo, Tuan Old Luther." David menyapanya dengan sopan. Rupert tidak berkata apa-apa selain menilai David dengan hati-hati. Butuh sekitar 1 atau 2 menit sebelum Rupert berkata, "Bagus. Bagus. Tidak heran Anda bisa mengalahkan Zachary. Kamu masih muda dan mampu." "Tuan Old Luther, Anda menyanjung saya. Kamu membuatku malu," kata David dengan rendah hati. "Dev, kamu tidak harus begitu rendah hati. Zachary sudah menjadi nama besar di generasi muda, dan dia memiliki keluarga Queen sebagai pendukungnya. Tidak sembarang orang bisa menendangnya keluar dari River City dalam keadaan yang memalukan. Aku hanya beruntung. Keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Cepat dan duduklah, Dev. Cobalah tehnya." Rupert meminta David untuk duduk sebelum perlahan bangkit untuk mengambil teko porselen dan menuangkan secangkir teh untuk David. David mengambil cangkir teh dan menyesapnya, masih merasa tidak berbeda dari terakhir kali dia minum dengan Bill, intinya. Anggota SCC. Dia tidak tahu mengapa semua orang besar ini menyukai teh. Dia sama sekali tidak tertarik dengan teh. Itu hanya teh. Menurutnya, itu hanya untuk memuaskan dahaga, dan dia tidak tertarik untuk mencicipinya. Namun, karena mereka begitu bersungguh-sungguh, dia harus berpura-pura. "Ya," David menjawab dalam satu kata. Rupert dapat melihat bahwa David asal-asalan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Sejak dia melakukannya tidak suka teh, dia tidak akan memaksanya. Itu seperti melempar mutiara di hadapan babi untuk mendiskusikan teh dengan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentangnya. "Dev, pertama-tama, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk berterima kasih. Saya tidak tahu apakah Charlie dan Sandy akan duduk di sini tanpa Anda. Kedua, saya ingin bertemu dengan Anda," kata Rupert. "Tuan Old Luther, jangan sebutkan itu. Charles dan saya sama-sama anggota SCC dan berteman baik. Charles selalu membantuku juga, jadi sudah sepantasnya aku melakukannya." Sandy sedikit tidak sabar melihat mereka berdua begitu sopan. Dia tiba-tiba menyela, "Kakek, Dev, bisakah Anda tidak bersikap sopan? Kita semua mungkin menjadi keluarga suatu hari nanti." Ketiga orang itu membeku begitu dia mengatakan itu. Charles dan Rupert menatap Sandy dengan mata bingung. Sandy menyadari kedengarannya salah dan ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa tersipu dan berkata, "Aku akan kembali ke kamarku untuk mengerjakan PR. Anda dapat meluangkan waktu untuk berbicara." Kemudian, dia bangkit dan pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 169. Setelah Sandy pergi, David mengobrol dengan Tuan Tua Luther. Kemudian Tuan Tua Luther meminta Charles untuk menemani David, bangkit, dan naik ke atas. Sandy tersipu sepanjang makan siang. Dia juga terus menghindari David, tidak berani menatapnya. Setelah makan siang, David ingin pergi, tetapi Tuan Old Luther memanggilnya ke ruang kerja sendirian. "Silakan duduk, Dev." Rupert sedang duduk di sofa di ruang kerjanya ketika berbicara dengan David. David duduk, diam, dan menunggunya mengatakan sesuatu.
Tuan Old Luther pasti memanggilnya ke sini untuk hal lain. Dev, menurutmu bagaimana keadaan keluarga Luther sekarang? Tanya Rupert. Terkenal. David berpikir sejenak sebelum berkata. Dia tidak tahu mengapa Rupert menanyakan itu. Namun, setahu dia, keluarga Luther dirayakan di River, kota dan seluruh provinsi Sungai Selatan. Itu hanya fasad. Jika saya tiba-tiba pergi dan tidak ada seorang pun dari keluarga Luther yang dapat memikul beban, Luther, keluarga akan menjadi sepotong daging gemuk yang semua orang coba makan, kata Rupert sambil menghela nafas. David membeku sebelum berkata, tidak mungkin. Saya pikir Charles memiliki apa yang diperlukan. Charlie memang luar biasa di antara generasi ketiga keluarga Luther, tapi dia tidak cukup mampu menanggungnya. Beban seluruh keluarga Luther. Dia membutuhkan lebih banyak pengalaman. David tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Old Luther memberitahunya hal ini. Dia bukan dari keluarga Luther. Dev, aku ingin kamu melindungi keluarga Luther sampai Charlie bisa mengambil alih keluarga Luther sendirian, kata Rupert. Dengan kesungguhan yang tiba-tiba, Hah, Tuan Old Luther, bukankah Anda terlalu memikirkan saya? Bagaimana mungkin saya bisa melindungi keluarga Luther saat sudah mencapai puncak kekuatannya? Apakah kamu bercanda? Kata David. Rupert memintaku untuk melindungi keluarga Luther. Bukankah itu lelucon? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Apakah saya harus begitu pemalu sekarang jika saya bisa melindungi keluarga Luther? Saya akan mengaktifkan fitur pembelian, dan poin mewah saya akan meroket. Dev, kamu tidak perlu menolak begitu cepat. Saya tidak akan meminta Anda untuk melindungi keluarga Luther dengan sia-sia, tentu saja. Aku akan memberimu hadiah besar selanjutnya. Rupert berkata dengan tenang. David sudah terdiam. Ini bukan karena hadiah besar, oke. Saya tidak mampu melakukannya. Dia tidak keberatan membantu keluarga Luther ketika mereka dalam kesulitan jika dia mampu melakukannya. Namun, tidak ada gunanya memintanya melakukannya sekarang. Dia bahkan kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Tuan Old Luther, bukannya aku menolakmu. Saya hanya tidak mampu melakukannya. Jika saya mampu, saya tidak akan keberatan membantu keluarga Luther. Bagaimanapun, Charles dan saya dianggap sebagai teman baik. Tentu saja, jika keluarga Luther membutuhkan pertolongan, maka saya akan maju. Rupert mengabaikan apa yang dikatakan David dan terus berkata, Dev, tahukah kamu mengapa keluarga Luther akan ada saat aku masih ada, tapi akan jatuh tanpa aku? Keluarga Luther mencapai puncaknya karena saya, tetapi saya hanya satu langkah lagi dari orang tua dari kematian. David tidak tahu tentang itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 170. Dia mengira Tuan Old Luther adalah seseorang yang kuat, tetapi dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang lelaki tua setelah bertemu dengannya. Kekuatan pikiran David sangat kuat sekarang, tetapi dia tidak bisa merasakan ancaman sekecil apapun dari Tuan Old Luther. Mungkin saja Tuan Old Luther dulunya kuat, tetapi sekarang hanyalah orang tua biasa. Sulit membayangkan bahwa sebuah keluarga yang saat ini sedang dalam masa puncaknya dibangun oleh lelaki tua ini. Jika lelaki tua itu tiba-tiba pergi, keluarga Luther yang menjulang tinggi akan runtuh. Saya tidak mengerti. Tolong jelaskan, Tuan Old Luther, kata David. Bukannya dia penasaran atau apa, tapi Rupert secara alami akan menguraikan karena dia mengangkat topik itu. Dia hanya menuruti dengan bertanya. Benar saja, Rupert melanjutkan, itu karena saya punya identitas lain. Apa itu? David bertanya dengan kooperatif. Pensiunan anggota tim B Satuan Tugas Khusus Nasional. Pensiunan anggota spesial nasional. Tim gugus tugas B, organisasi macam apa itu? Tanya David ingin tahu. Berbicara tentang organisasi ini, pertama-tama perlu membicarakan tentang seniman bela diri. Seniman bela diri tidak pernah menghilang. Sulit bagi orang biasa untuk menghubungi mereka. Dev, kamu seharusnya tahu yang terbaik ini, kan? David mengetahui hal ini. Dalam 21 tahun pertama hidupnya, dia belum pernah melihat seniman bela diri, juga tidak menyadari keberadaannya seniman bela diri. Namun, sejak dia memperoleh sistem itu, dia belajar bahwa hanya karena dia tidak mengetahui sesuatu tidak berarti itu tidak ada. Levelnya sebelumnya terlalu rendah untuk berinteraksi dengannya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ada orang yang tak kenal takut dengan senjata seperti yang diperlihatkan di televisi. Hanya setelah melawan Zachary di Fuller Golden Sands dia menemukan sekelompok orang di dunia bersama kekuatan yang hanya pernah ada di televisi. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja bergabung dengan grup itu. Rupert melanjutkan dan berkata, seniman bela diri adalah kelompok yang dapat melakukan banyak kerusakan. Beberapa dari mereka sudah kuat cukup untuk menahan senjata api biasa, tetapi tidak semua orang di grup ini cukup kuat untuk menahan godaan. Jadi, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sangat merugikan masyarakat. Negara tidak bisa lagi mengancam orang-orang ini dengan tentara biasa,
dan itulah sebabnya Satgas Khusus Nasional telah dibuat. Mereka adalah penegak hukum dan pengawas negara yang dibentuk untuk seniman bela diri. Dulu saya salah satu dari mereka tetapi terluka parah selama misi, jadi saya menjadi pensiunan anggota. Setelah Anda masuk organisasi ini, kecuali jika Anda melakukan pengkhianatan atau membuat kesalahan besar, Anda akan selalu dilindungi oleh seluruh gugus tugas spesial. Perlindungan ini juga berlaku untuk keluarga Anda. Apa yang mendukung satuan tugas khusus adalah bangsa. Saya pensiun karena saya terluka dalam misi, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun kepada keluarga Luther selama saya masih hidup. Tetapi jika saya mati, keluarga Luther akan menjadi seonggok daging lezat yang tidak ada hubungannya dengan saya. David memiliki beberapa keraguan setelah mendengarkan kata-kata Rupert. Selama Tuan Tua Luther masih hidup, maka seluruh keluarga Luther dilindungi. Beraninya Zachary mencoba membunuh Charles saat itu. Karena itu, dia bertanya, Tuan Old Luther, mengapa Zachary mencoba membunuh Charles dan Sandy jika Anda masih ada? Itu karena Charlie yang menarik pistol terlebih dahulu, atau Zachary tidak akan berani membunuh Charlie dan Sandy bagaimanapun caranya. Berani dia. Satuan tugas khusus hanya melindungi keluarga Anda dari bahaya, tetapi mereka tidak akan peduli jika Anda mencoba menyakiti seseorang lebih dulu dan dipukul balik. Itu masuk akal. Pantas saja Zachary yang awalnya ingin berdamai mencoba membunuh Charles tepat setelah Charles mencabut senjatanya. Ternyata dia takut pada awalnya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.